kabar? Jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman semua yang kemarin komentar di kolom komentar saya di video saya yang sebelumnya tentang informasi subsidi KPR BTN ini. Dan pertanyaan yang pertama adalah, subsidi BTN itu bisa dicairkan tidak? Nah, jadi misalkan kayak saya nih, kemarin kan cicilan saya 2.500.000. Ternyata saya di debitnya cuma 380.000. Berarti subsidi saya kan sejumlah 2.120.000 ya. Nah, apakah yang 2.120.000 itu bisa kita cairkan? Nah, yang kedua pertanyaannya, bisa kita belanjakan tidak yang sudah kita cairkan tadi itu. Terus yang ketiga pertanyaannya, subsidi ini pure diberikan kepada kita nasabah BTN yang mendapatkan subsidi, atau nantinya ini tuh hanya kayak dipinjamkan gitu, habis tuh ditagih di bulan depannya, habis kita tarik karena nggak boleh ditarik, terus di bulan depannya kita ditagih sesuai nominal yang kita tarik tadi. Nah, itu pertanyaan dari teman-teman, dan di sini saya mau coba bantu jawab. Saya langsung nanya ke BTN langsung, tapi saya nggak langsung ke kantornya ya, saya by phone aja, saya lewat telepon aja, karena menurut saya itu cukup. Kecuali kalau saya butuh informasi yang detail, kayak untuk jumlah, saldo, berapa hitungannya, nah kayak gitu saya perlu ke kantor BTN langsung. Tapi kalau hanya informasi seperti ini, saya rasa cukup untuk telepon aja. Jadi tonton dan simak video saya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian dapatkan informasi nggak setengah-setengah. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Program kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Anda akan kami hubungkan dengan staf BTN Contact Center. Selamat pagi, sahabat BTN, dengan Puri bisa dibantu. Halo, selamat pagi. Saya mau tanya perihal subsidi KPR BTN. Baik, Ibu Lulus, terkait dengan hal tersebut, apakah Ibu Lulus saat ini mendapatkan subsidi, mendapatkan SMS terkait dengan subsidi pemberian bunga tersebut, Ibu Lulus? Iya, saya dapat. Terus saya mau tanya ini, itu sisa yang sudah didebet dari subsidi itu, sisanya bisa kita cairkan nggak? Baik, Ibu Lulus, dengan senang hati kami bantu informasikan apabila di sini dari Ibu Lulus sudah melakukan penempatan dana sesuai dengan nominal angsuran normal di bulan Maret, maka untuk dari dananya tersebut Ibu bisa digunakan untuk bertransaksi, Ibu Lulus, maupun melakukan pembayaran di bulan berikutnya atau pembayaran KPR di bulan berikutnya, Ibu Lulus. Mau tanya perihal subsidi KPR BTN. Nanti kami bantu informasikan Ibu terkait untuk program subsidi bunga, yaitu diberikan kepada debitur dalam rangka mengurangi kewajiban beban debitur yang dilakukan berdasarkan alokasi dalam dana APBN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Oh iya, saya mau tanya ini. Misalkan saya tarik nih sisa dari yang di debit itu saya pakai, nanti kedepannya ini tuh memang pure dikasihin ke saya, atau saya nanti takutnya ada tertagih gitu untuk gantiin uang subsidi ini? Baik, Ibu Lulus, dengan senang hati kami bantu informasikan terkait hal tersebut, Ibu, yaitu saldonya dipergunakan untuk pembayaran angsuran di bulan-bulan berikutnya. Apabila Ibu Lulus menggunakan saldo tersebut, sehingga kami sarankan silakan nantinya pada saat bulan atau tanggal pendebitan KPR yang dilakukan, Ibu Lulus sudah bisa meninggalkan saldo atau dananya untuk pembayaran dari KPR. Oh, tapi berarti kalau misalnya saya ambil gitu, saya cairkan, saya pakai, boleh ya? Baik, terkait dengan hal tersebut Ibu Lulus, saya belum dapat memastikan karena saldo tersebut Ibu dipergunakan untuk pembayaran angsuran KPR. Oh, jadi kalau misalkan itu untuk bayar angsuran KPR, bulan berikutnya saya nggak usah ngisi saldo lagi ya? Baik, benar sekali. Silakan nanti untuk hal yang terisi di dalamnya Ibu bisa pergunakan untuk pembayaran angsuran KPR di bulan-bulan berikutnya, Ibu Lulus. Oh, tapi nggak bisa saya ambil nih, saya pakai untuk apa gitu? Mohon maaf sekali,
karena memang untuk saldo tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran KPR. Untuk jumlah yang disubsidinya itu jumlahnya setiap bulan sama atau enggak nih selama 6 bulan? Baik, dari saya belum dapat memastikan Ibu Lulus karena nantinya untuk hal tersebut adalah kebijakan atau kewenangan dari kantor cabangnya, sehingga dari kami hanya bisa melakukan pengecekannya saja Ibu. Apakah untuk saat ini dilakukan pengecekan atau bagaimana? Oh iya sudah. Ini subsidinya dari bulan Maret atau bulan Mei ya? Baik, terkait dengan hal tersebut Ibu Lulus sebelumnya untuk program tersebut memang dimulai di bulan Maret ini, dan dari kami hanya bisa menginformasikan yaitu diberikan paling lama selama 6 bulan. Namun untuk waktu atau jangka waktu lebih pastinya Ibu Lulus bisa melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak kantor cabang awal akad kredit Ibu Lulus. Oh begitu. Iya. Tapi perkiraan jumlahnya sama nggak? Setiap bulannya bisa beda-beda ya? Benar Ibu, sehingga dari kami belum dapat memastikan apakah untuk jumlahnya tersebut sama setiap bulannya. Silakan nantinya bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu Ibu untuk angsuran ataupun penjabatan di bulan berikutnya. Ya sudah. Terima kasih Mbak untuk informasinya. Oke, hasil dari saya telepon CS tadi ada 2 versi ya. Nah, kebetulan kan tadi saya nelponnya 2 kali. Telepon pertama pulsa saya habis dan alhasil saya harus telepon lagi. Nah, karena saya teleponnya jadi 2 kali, CS-nya berbeda dan hasilnya pun jawabannya berbeda. Nah, untuk yang CS pertama dia bilang bahwa uang subsidi KPR ini bisa kita cairkan. Tapi untuk CS yang kedua mengatakan bahwa uang subsidi ini tidak bisa kita cairkan dan kita gunakan karena uang subsidi ini digunakan untuk membayar tagihan KPR kita yang di bulan selanjutnya. Nah, kira-kira kenapa nih kok jawabannya bisa beda? Jadi gini, waktu saya telepon dan saya tanya, apakah tagihan kita, subsidi kita setiap bulan itu selama 6 bulan ini sama? Dan jawaban dari bank itu subsidinya tuh berbeda-beda. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Karena gini teman-teman, jadi pembayaran cicilan KPR kita setiap bulan itu kan ada yang mengacu pada suku bunga anuitas, suku bunga flat, ada suku bunga yang floating kan. Nah, kalau yang anuitas itu seperti ini. Jadi setiap bulan cicilan pokok kita sama bunga kita tuh berbeda. Kalau yang anuitas nih, contoh anuitas, untuk cicilan pokok setiap bulan itu kita naik sedikit demi sedikit. Jadi setiap bulan tuh yang kita bayarkan pokoknya tuh makin naik, makin besar. Nah, sedangkan bunga yang kita bayarkan ke bank untuk yang anuitas itu semakin lama setiap bulannya tuh menurun sedikit demi sedikit. Contohnya seperti saya ini. Pada bulan pada bulan Desember tahun 2020 saya bayar pokok itu Rp341.403, 341 ya. Nah, pada bulan Januari 2021, pokok yang saya bayarkan itu sejumlah Rp377.853. Nah, pada bulan Februari, pokok yang saya bayarkan itu Rp386.602. Berarti dari 341 jadi 377 jadi 308. Nah, ini yang kita bayarkan pokoknya itu berbeda-beda kan. Nah, sedangkan subsidi dari pemerintah ini adalah subsidi bunga. Otomatis kalau pokok kita berubah naik, bunga kita turun, otomatis subsidi yang kita terima tiap bulan itu berbeda-beda, begitu kan? Makanya kenapa bank itu menyarankan untuk setiap bulan kita itu meskipun dapat subsidi, kita tuh harus tetap bayar full. Soal nanti di debitnya berapa, sisanya berapa, itulah subsidinya. Nah, yang kedua tadi disarankan untuk bahwa subsidinya itu untuk membayar tagihan di bulan depannya, begitu. Supaya jangan sampai nih kita udah mikirnya tuh subsidinya tuh sama setiap bulan. Terus kita akhirnya nyetor cuman sejumlah
yang harus kita bayarkan aja. Misalkan kita cuma bayar pokoknya aja, padahal kita kan pokoknya naik. Nah, kalau misalnya sampai terjadi kesalahan itu, kita mikirnya sama, terus kita setornya tuh, misalkan ini harusnya 340, ternyata udah naik jadi 386. Nah, kita setornya 340 aja. Nah, otomatis di situ akan ada selisih dan dianggap kita tuh bayarnya kurang, dan itu akan akhirnya gagal debit. Karena gagal debit akhirnya jadi penunggakan. Itulah kenapa disarankan oleh bank selama subsidi ini kita tetap bayar full satu. Kalau nggak bayar full, nah uang subsidinya tadi tuh jangan diambil. Jadi supaya nanti kalau ada perubahan subsidi jumlahnya gitu, kita nggak jadi sampai kayak penunggakan kayak gini. Dan soal pertanyaan yang tadi, apakah nanti kita disuruh ganti itu subsidi ini diberikan bener-bener apa enggak? Ya, subsidi ini tuh bener-bener diberikan, dan untuk diganti apa enggak, kita nggak ada ganti, kita nggak ganti karena emang ini kewajiban bayar bunga ini yang harusnya ditanggung kita, kewajiban ini milik kita, akhirnya dibayarkan sama pemerintah. Makanya buat kalian yang sekarang ini pas lagi selama subsidi ini kalian nggak punya buku rekening atau buku ATM, kalian sih saran aku lebih baik kalian bikin buku rekening sama bikin ATM, karena kalian bisa ngecek kalian tuh di debit berapa, subsidi bulan ini kita dapat berapa, kayak gitu. Jangan sampai ada kesalahan dan akhirnya jadi gagal debit terus kita nunggak, jangan kayak gitu. Jadi pokoknya ya tetap harus bayar full tiap bulan. Soal nanti subsidinya berapa kita cek aja. Contoh misalnya nih ya, untuk jadwal dari BTN kan setiap debitnya itu tanggal 7. Pendebitan dari Bank BTN itu kan setiap tanggal 7 ya. Nah, kita tetap bayar full sebelum tanggal 7 ini, kita tetap bayar full. Nah, setelah tanggal 7 ini, misalnya tanggal 9, tanggal 10 gitu, tanggal 11, itu baru kita ngecek kita di debitnya berapa, berarti itu subsidinya, kalau ada sisanya berapa itu subsidinya, dan kita bisa ambil begitu. Jangan sampai kita gagal debit dan akhirnya terjadi penunggakan. Dan buat kalian yang nggak bisa ngecek tuh, kalian harus ribet ke bank, kalian bikin ATM aja sama buku rekening, karena kan bikin ATM sama buku rekening kan juga nggak ribet dan nggak harus bayar mahal, ya kan. Kalian ketika datang ke bank ngecek saldo kalian subsidi berapa, itu kan sama-sama datang ke bank ya, sekalian aja bikin buku rekening sama ATM. Nah, seperti itu. Semoga jawaban ini tuh cukup jelas, dan kalau kalian merasa dengan jawaban saya ini kurang yakin, kalian boleh tanya langsung ke pihak Bank BTN, bisa telepon, bisa datang langsung ke kantornya. Ada informasi yang kurang tepat, kalian boleh koreksi, komen di video saya, boleh banget. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video saya sampai full. Jangan lupa untuk komen kalau kalian suka, terkesan, mau tanya, like kalau kalian suka, dan subscribe serta tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video-video terbaru saya yang selanjutnya yang tentunya selalu informatif. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.